Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sobat muslim yang berbahagia, alhamdulillah bisa berjumpa kembali di channel ini. Semoga kita semua diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kesehatan, rezeki yang banyak dan berkah, diampuni segala dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, hidup dalam kemuliaan, dan akhir hidup husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sobat muslim yang beriman, yang dirahmati Allah, Islam adalah agama yang sempurna. Di antara bukti kesempurnaannya adalah Islam memerintahkan kepada umatnya yang telah mampu menikah untuk menikah. Pernikahan akan berjalan dengan baik jika pasangan suami istri memahami kewajibannya yang menjadi hak pasangannya, kemudian melaksanakan kewajiban itu dengan baik. Suami berkewajiban menafkahi istri dan anak-anaknya dengan baik dan menjaga mereka dari siksa api neraka. Sedangkan istri berkewajiban mentaati suaminya dalam perkara yang ma'ruf sesuai dengan kemampuannya. Jika istri melakukan kewajibannya kepada suami dengan sebaik-baiknya setelah mentaati Allah, maka ia akan meraih surganya. Sebagaimana diberitakan oleh Nabi yang mulia di dalam hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang wanita melaksanakan sholat 5 waktu, melaksanakan puasa pada bulannya, menjaga kemaluannya dan mentaati suaminya, maka ia akan masuk surga dari pintu mana saja ia kehendaki. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Dosa istri kepada suami yang paling dibenci Allah dan diancam neraka. Kehidupan adalah ladang ujian, sedangkan akhirat merupakan saat memetik hasilnya. Terkadang di dalam rumah tangga seorang laki-laki diuji dengan kedurhakaan istri. Di dalam istilah agama disebut dengan nusyus. Wanita nusyus kepada suami artinya membangkang dan bersikap buruk. Para ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah memberikan definisi bahwa nusyus adalah keluarnya istri dari ketaatan yang wajib kepada suami. Istri tidak menjalankan kewajiban taat kepada suami. Perbuatan nusyus dalam artian bersikap tidak baik sebenarnya bisa bersumber dari suami kepada istri atau sebaliknya. Tetapi yang terkenal adalah sikap buruk yang bersumber dari istri kepada suami. Para ulama menyatakan bahwa nusyus termasuk perbuatan dosa karena istri menyelisih kewajibannya untuk mentaati suami. Padahal kedudukan suami bagi istri itu sangat agung. Banyak keterangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hak suami yang begitu tinggi kepada istrinya, sebagaimana hadis berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, kalau aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka tentu aku sudah memerintahkan para istri untuk sujud kepada suaminya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Bentuk-bentuk nusyus, dosa istri kepada suami yang paling dibenci Allah dan diancam neraka. Nusyus atau kedurhakaan istri kepada suami sangat banyak bentuknya. Berikut ini di antara contoh
dosa istri kepada suami yang paling dibenci Allah. Yang pertama, tidak bersyukur kepada suami. Kebaikan suami kepada istri itu begitu banyak, mulai dari nafkah kepada keluarga, menjaga anak istri, memberikan ketenangan dan ketentraman rumah tangga, dan lainnya. Maka kewajiban istri adalah bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian kepada suaminya. Tidak bersyukur kepada suami menjadi sebab kemurkaan Allah kepada seorang istri, sebagaimana dijelaskan di dalam sebuah hadis Nabi berikut ini. Dari Abdullah bin Amr, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak akan melihat seorang istri yang tidak berterima kasih kepada kebaikan suaminya, padahal ia selalu butuh kepada suaminya. Hadis riwayat An-Nasai dalam As-Sunan Al-Kubra. Bahkan Nabi SAW menjelaskan bahwa sikap istri yang tidak bersyukur kepada suami merupakan sebab banyaknya wanita masuk neraka. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW bersabda, neraka telah diperlihatkan kepadaku, ternyata mayoritas penghuninya adalah wanita. Mereka kufur, mengingkari. Beliau SAW ditanya, apakah mereka kufur, mengingkari Allah? Beliau SAW menjawab, mereka mengingkari suami dan mengingkari perbuatan kebaikan. Jika telah berbuat kebaikan kepada seorang wanita istri dalam waktu lama, kemudian dia melihat sesuatu yang menyakitkannya darimu, dia berkata, aku sama sekali tidak melihat kebaikan darimu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang dimaksud bersyukur kepada kebaikan suami bukan sekedar mengakui kebaikannya, sebab kata syukur di dalam bahasa Arab itu dilakukan oleh hati, lidah, dan anggota badan. Oleh karena itu, istri wajib mengakui berbagai kebaikan suami dengan hatinya, mengungkapkan dengan lidahnya, dan melakukan segala yang menyenangkan suaminya dengan anggota badannya. Yang kedua, menyakiti suami. Termasuk kewajiban istri adalah mentaati perintah suami dan menyenangkan ketika dilihat suami. Ketika istri berbuat sebaliknya, yaitu menyakiti suami yang mukmin dengan bentuk apapun, maka dia akan mendapatkan murka Allah Azza wa Jalla. Bahkan murka bidadari surga yang akan menjadi istrinya. Di dalam hadis sahih disebutkan dari Mu'ad bin Jabal, dari Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang istri menyakiti suaminya di dunia, melainkan istrinya dari kalangan bidadari akan berkata, janganlah engkau menyakitinya, semoga Allah memusuhimu, dia sang suami hanyalah tamu di sisimu, hampir saja ia akan meninggalkanmu menuju kepada kami. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Yang ketiga, menolak ajakan suami. Istri berkewajiban melayani suami sebatas kemampuannya, asal bukan dalam perkara maksiat. Termasuk ketika suami mengajaknya ke tempat tidurnya, maka istri tidak boleh menolak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidurnya, namun istrinya enggan datang, lalu suami bermalam dalam keadaan marah kepadanya, malaikat melaknat istrinya itu sampai masuk waktu subuh. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Imam Nawawi rahimahullah berkata, hadis tersebut merupakan dalil tentang haramnya istri menolak ajakan suami ke tempat tidur tanpa halangan syar'i. Dan haid bukan merupakan halangan menolak.
sebab suami punya hak bersenang-senang dengan istrinya di atas sarungnya. Maksudnya boleh bersenang-senang selama bukan jima. Yang keempat, keluar rumah tanpa izin. Seorang istri tempatnya di rumah. Dia tidak boleh keluar rumah kecuali dengan izin suami. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Dan hendaklah kamu, para istri Nabi, tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya." Al-Ahzab ayat 33. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, ayat tersebut menunjukkan bahwa wanita tidak boleh keluar rumah kecuali ada kebutuhan. Syekhul Islam berkata, tidak halal bagi seorang istri keluar rumahnya tanpa izin suaminya. Tidak halal bagi seorang pun menjemputnya dan menahannya dari suaminya, baik dia sebagai wanita yang menyusui atau sebagai dukun bayi, bidan, atau pekerjaan lainnya. Jika dia keluar rumah tanpa izin suaminya, berarti ia telah berbuat nusus, durhaka, bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan layak mendapat hukuman. Setelah kita mengetahui hak besar suami atas istrinya, maka selayaknya para wanita memperhatikannya sehingga membawa kebahagiaan bagi keluarganya. Terima kasih, itu saja yang bisa disampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.